Tim Jimat punya cerita. Inilah cerita misteri bersambung. Manten Mayit, ditulis Edioseta. Kecantikan seringkali dipandang seseorang sebagai anugerah. Wanita manapun yang dianugerahi para serupawan akan sangat mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun kita tidak sadar bahwa Tuhan itu maha adil. Kelebihan yang dimiliki seseorang akan selalu berbanding dengan tanggung jawab dan resiko yang ia hadapi. Banyak yang tidak menyangka, di balik anugerah akan wajah yang rupawan, ada mata-mata yang memandang dengan niat yang buruk. Dia Nasti, anak salah seorang juragan pemilik perkebunan di desa Sumur Parang. Seorang kembang desa yang menarik perhatian setiap pria yang memandangnya. Walau anak seorang juragan, Nasti bukanlah perempuan yang angkuh. Sebaliknya ia masih sering berbicara dengan warga desa dan bersosialisasi dengan setiap kalangan. Hal itulah yang membuat Nasti disenangi oleh warga di desanya. Namun ada suatu hal yang membuat Nasti cemas. Ia sudah berkali-kali menolak lamaran pria-pria yang mendekatinya. Bukan karena tidak suka, namun karena Nasti masih ingin tinggal dan merawat kedua orang tuanya lebih lama. Kadang rasa sayang Nasti terhadap kedua orang tuanya membuat tetangga-tetangganya iri. Namun keberadaan Nasti juga menjadi contoh untuk anak-anak di desa ini. Sudah cantik, sayang sama orang tua, Pak Badri dan istrinya pasti bangga. Kata-kata itu sering terucap di kalangan warga desa Sumur Parang yang sebenarnya hampir sebagian besar masih memiliki hubungan saudara. Tapi suatu ketika sifat Nasti berubah. Ia tidak lagi perhatian dengan kedua orang tuanya dan lebih sering pergi keluar untuk menemui seorang laki-laki. Nasti memanggilnya Mas Sasmo. Namun pengikut-pengikutnya memanggilnya Ndoro Sasmo. Ia dan pengikutnya datang dan menetap di desa Sumur Parang begitu saja dan seringkali membuat keributan. Walaupun banyak yang mengetahui namanya, namun jarang ada warga desa yang bertemu langsung dengan sosok Ndoro Sasmo ini. Pak Badri yang merasa khawatir pun melarang Nasti untuk berhubungan dengan orang itu. Anehnya, Nasti malah menolak dan mengamuk sejadi-jadinya. Ia benar-benar tergila-gila dengan sosok bernama Ndoro Sasmo itu. Sekali saat Pak Badri mengikuti Nasti saat hendak menghampiri Ndoro Sasmo, ia mendapati bahwa Nasti menemuinya di sebuah bangunan kecil di hutan yang belum lama dibangun. Pak Badri tahu ada seseorang di bangunan itu. Ia pun terus mengikuti Nasti hingga Nasti masuk ke dalam rumah. Seorang anak perawan masuk ke dalam rumah bersama seorang lelaki merupakan sebuah tabu di desa ini. Pak Badri mendekat dan bermaksud membawa anaknya pulang. Namun saat semakin dekat ia justru mendengar suara dari dalam bangunan itu. Mas Sasmo, jangan tinggalin Sasti. Sasti janji akan ngelakuin apa aja. Terdengar suara Nasti dengan nada yang manja. Pak Badri mendengar suara itu sama sekali tidak menyangka bahwa kata-kata itu akan keluar dari mulut anaknya. Ia pun mendobrak masuk untuk membawa anaknya pergi. Nasti, pulang. Kamu gak bapak izinkan berhubungan dengan pria itu, perintah Pak Badri. Nasti kaget melihat kedatangan ayahnya, tapi ia masih tidak bisa melepas pelukannya pada kekasihnya itu. Enggak Pak, Sasti mau sama Mas Sasmo.
Jelas saja Pak Badri kaget melihat anaknya yang membantah secara aneh itu. Terlebih Pak Badri melihat keanehan pada sosok Drosasmo yang ternyata terlihat seumuran dengan dirinya. Pak Badri juga merasakan bahwa Drosasmo memiliki aura mengerikan, tidak seperti manusia pada umumnya. Pergi, Nasti akan menikah denganku, usir Drosasmo. Jelas saja Pak Badri tidak terima. Ia pun mencoba menarik Nasti untuk kembali, namun Sasti terus menolak. Sasti sudah menjadi milikku. Apa saja yang aku minta pasti akan ia lakukan, ucap Drosasmo. Tidak, Nasti tidak seperti itu. Ayo nak, kita pulang. Ibu sudah menunggu, perintah Pak Badri. Namun Nasti hanya terdiam dan malah menoleh menatap Drosasmo. Buka pakaianmu dan tunjukkan kalau kau memang milikku, Nasti. Perintah Drosasmo. Pak Badri kaget dengan ucapan Drosasmo. Ia yakin bahwa anaknya tidak akan melakukan perintah gila dari pria itu. Sayangnya pemikiran Pak Badri salah. Walau dengan ragu anaknya membuka sehelai demi sehelai pakaiannya hingga tak tersisa sehelai benang pun di tubuhnya. Ia pun segera menghampiri Drosasmo dan meminta kecupan di bibirnya sebagai penghargaan dengan apa yang telah ia lakukan. Nasti, kamu sudah gila, teriak Pak Badri. Pak Badri yang sudah tidak tahan dengan kejadian itu memaksa anaknya untuk sekuat tenaga meninggalkan Drosasmo. Percuma, dia akan tetap kembali ke sini. Ucap Drosasmo yang meninggalkan ayah dan anak itu yang masih berseteru dan menyaksikan dari kursi ternyamannya. Apa maumu? Apa yang sudah kau lakukan pada anakku? Kali ini emosi Pak Badri membuatnya tak mampu membendung amarah dan air matanya. Mauku? Tenang saja, aku tidak mau anakmu. Ia hanya kunci agar aku bisa mendapatkan tumbal nyawa seluruh warga desa ini. Kau gila. Tepat setelah ucapan itu, samar-samar Pak Badri melihat sosok pocong di sudut-sudut rumah itu. Kali ini tidak ada perkataan lagi. Ia segera mengambil anaknya dan menyeretnya keluar dari bangunan itu. Anaknya terus memberontak, bahkan hingga sampai di rumah ia masih memberontak. Beberapa sesepuh desa dipanggil untuk menenangkan anaknya. Sayangnya semua sia-sia. Yang mereka ketahui saat itu Nasti sedang dalam pengaruh pelet. Berapa orang berjaga bergantian di depan kamar itu. Mereka berusaha semaksimal mungkin agar Nasti tidak keluar dari kamarnya untuk menemui Drosasmo. Tapi saat malam telah terlewati separuhnya, tiba-tiba seluruh listrik di rumah itu mati dengan sendirinya. Hujan pun mulai turun perlahan. Bermodalkan senter dan lampu minyak, beberapa mereka masih tetap menjaga Nasti yang saat itu dalam keadaan linglung. Terdengar suara becekan yang terinjak oleh sesuatu. Suara itu menggambarkan ada sesuatu yang mendekat ke rumah Pak Badri. Mereka ingin tidak menghiraukan suara itu, tapi entah mengapa mereka merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Wajah istri Pak Badri pucat seketika saat menatap ke arah jendela. Ada sosok jasad manusia yang terbungkus dengan kain kafan lusuh. Bau busuk memenuhi rumah menandakan ada sosok lain yang mengelilingi rumah mereka. Pocong, itu pocong, Pak. Teriak istri Pak Badri. Tak mau kalah dengan rasa takutnya, Pak Badri dan beberapa kerabat yang ada di rumah itu terus-menerus membaca doa untuk melindungi mereka dari sosok-sosok itu. Drosasmo meminta kepalamu untuk mengorbankan warga desa ini sebagai tumbal Kanjeng Nyai Rasmono.
terdengar suara serak yang mengarah ke kamar Nasti. Sontak Pak Badri membuka kamar Nasti dan mendapatinya dia tengah berdiri di depan daun jendela, seolah berkomunikasi dengan sosok di balik jendela itu. Nak, jangan, jangan, teriak Pak Badri. Tidak seperti tadi saat Nasti memberontak. Kali ini Nasti meninggalkan ayahnya dan kembali ke tempat tidurnya. Pak Badri hampir merasa lega, tapi jauh dari dalam hatinya ia merasakan ada hal yang sangat tidak beres. Saat hujan reda, sosok pocong-pocong itu menghilang. Bersamaan dengan itu Pak Badri merasakan rasa cemas yang tidak terbendung. Pak, Sasti hilang, Pak. Ibu Nasti berteriak panik saat tak menemukan Nasti di kamarnya. Pak Badri segera memeriksa kamar Nasti dan mendapati terdapat lubang yang dibuat dengan paksa di langit-langit kamarnya. Mereka mencari di sekitar rumah dan tidak mendapati keberadaan anaknya. Hanya satu tempat yang terlintas di kepala Pak Badri, sebuah rumah di tengah hutan yang merupakan kediaman Doro Sasmo. Firasatnya sebagai ayah merasakan hal yang buruk. Ia pun secepat mungkin mengambil sepedanya dan mengayuh dengan cepat menuju rumah itu. Dan benar saja, keempat sudut halaman rumah itu dijaga oleh 4 orang yang memegang obor. Namun tak satu pun dari mereka yang bergerak. Pintu rumah terbuka. Seorang perempuan yang dengan mudah dipastikan bahwa itu adalah anaknya berdiri tepat di hadapan Doro Sasmo. Nasti mengenakan pakaian pernikahan adat Jawa yang sudah lusuh. Ada bekas darah di pakaian itu. Sepertinya pakaian itu juga sudah digunakan berkali-kali. Nasti, kembali nak, sadar nak, teriak Pak Badri mendekat dan hendak merebut Nasti. Tapi tepat saat ia memasuki rumah, sesuatu terjatuh. Itu adalah sebuah bungkusan putih lusuh dengan bau yang sangat busuk. Benda itu bergerak menggeliat berusaha berdiri dengan perlahan. Bau busuk dengan wajah mayat yang sudah hancur terbungkus dalam kain kafan yang kini berhadapan dengan Pak Badri. Pocong. Kaki Pak Badri lemas, namun ia tetap berusaha keras menahan rasa takutnya untuk menolong Nasti. Tapi pocong-pocong itu semakin banyak berjatuhan di sekitarnya. Tak ada gunanya. Aku butuh kepala kalian untuk memberi makan mereka dan sebagai persembahan pada Kanjeng Nyai. Ucap Doro Sasmo. Kini Pak Badri sadar bahwa yang ia hadapi bukan sekedar manusia jahat, melainkan sosok yang telah menjadi setan demi memuaskan semua nafsunya. Pak Badri merasa tidak ada lagi yang bisa menolongnya selain Tuhan yang Maha Pencipta. Ia pun dengan segenap hatinya membacakan doa-doa yang sering ia lafalkan setiap malam. Bukan doa yang menuntun banyak hal. Doa tulus yang sebagian besar hanyalah berisi permohonan kepada Tuhan agar anak perempuan yang ia sayangi bisa hidup bahagia hingga dewasa. Pocong-pocong yang mengerubuinya tak lagi berderak. Sayangnya, tubuh Nasti sudah bukan miliknya lagi. Air mata menetes di pipinya, hatinya melawan, namun tubuhnya tak mampu. Sebilah pisau dilemparkan ke arah anaknya itu. Apa kau bersedia memberikan kepalamu kepada pria yang kau cintai ini? Ini terlalu gila. Nasti tanpa ragu mengambil pisau itu di tanah dan mengarahkan ke lehernya. Hentikan Nasti, hentikan! Sekuat tenaga Pak Badri mencoba menggapainya. Namun pocong-pocong itu semakin bertambah memenuhi ruangan itu. Nasti hanya menoleh sekali ke arah Pak Badri sembari menitikkan air mata. Setelahnya ia menyembelih lehernya sendiri dengan darah mengalir deras di pakaian pernikahan yang ia gunakan. Noda darah itu semakin bertambah seiring dengan terjatuhnya tubuh Nasti.
Pemandangan tersakit terpampang di hadapan Pak Badri. Di akhir hayatnya Nasti berusaha menatap ayahnya dengan terus meneteskan air mata. Matanya tak mampu menutup seolah berharap maaf dari ayahnya. Nasti, Nasti. Pak Badri tak mampu lagi menahan sedihnya. Tubuhnya lemas. Ia tidak bisa menerima kenyataan yang ada di hadapannya. Ia pun terjatuh kehilangan kesadaran, tak mampu menahan semua derita yang ia terima saat itu. Pak, Bapak. Mata Pak Badri terbuka dan melihat Nasti tengah berdiri dengan anggun tak jauh dari hadapannya. Nasti, teriak Pak Badri yang berusaha menggapai tubuh anaknya itu. Sayangnya setiap ia mencoba menyentuh, Nasti berubah menjadi kabut dan menghilang. Wajah Pak Badri semakin bingung dan panik. Nasti memandang ayahnya sembari menahan air mata yang bisa menetes kapan saja. Maafin Sasti, Pak. Bapak harus mengikhlaskan Sasti. Jelas saja Pak Badri tidak mampu menerima kenyataan itu. Ia masih terus mencoba menggapai Nasti, namun tetap saja menghilang dan muncul di sisi lain. Bapak nggak bisa menyelamatkan Sasti, tapi Bapak masih bisa menyelamatkan ibu dan warga desa, saudara-saudara kita. Setelah mendengar ucapan itu, tiba-tiba Pak Badri tersadar. Ia mendengar suara kerumunan di luar rumah dan mendapati Ndoro Sasmo tengah mengumpulkan pengikutnya. Ada sebuah kereta kencana di sana bersama tiburan jasad yang sudah terbungkus kain kafan. Jasad Nasti masih tergeletak di hadapan Pak Badri. Ia tahu bahwa Ndoro Sasmo membutuhkan jasad Nasti sebagai perantara, penyambung darah orang-orang yang akan ia tumbalkan. Pak Badri pun mengambil pisau yang masih berada di genggaman Nasti. Ia menatap jasad anaknya yang telah meninggal dengan naas. Sebuah doa ia panjatkan sembari menutup mata jasad anaknya itu. Berat, sangat berat. Seharusnya tidak ada seorang pun ayah yang sanggup melakukan hal ini. Tapi ini demi nyawa orang-orang yang mereka sayangi. Air mata Pak Badri menetes membasahi tubuh anaknya itu. Dengan rasa yang amat bersalah, ia memotong leher anaknya dan segera membungkus kepalanya dengan kain yang ia temukan di sekitar tempat itu. Dengan berhati-hati, ia pun pergi meninggalkan bangunan itu dari sisi jendela dan menghindari pandangan penjaga yang ada di sekitar tempat itu. Sekuat tenaga Pak Badri berlari dan terus berlari. Ia harus mencari tempat yang aman untuk menjaga kepala anaknya demi melindungi warga desanya. Mendengar cerita dari Pak Badri, tanpa sadar air mata menetes di pipi Naya. Aku pun tak hentinya gemetar membayangkan bagaimana seorang ayah harus memotong kepala anak satu-satunya yang ia miliki. Terima kasih kalian tidak menyerahkan kepala anakku kepada setan itu, ucap Pak Badri. Pak Kades dan warga menarik nafas lega. Sepertinya mereka merasa lega karena mereka mengambil keputusan yang tepat untuk melindungi Pak Badri. Sudah tenang saja, Pak Badri aman di sini. Setelah masalah ini selesai, biar kami bantu memakamkan jasad Nasti yang layak. Tapi, bukankah karena saya desa ini jadi diincar oleh Ndoro Sasmo dan pengikutnya? Merasakan keraguan Pak Badri, Cahyo pun menggeser segelas kopi panas untuk menenangkan Pak Badri. Tenang Pak, nggak usah takut. Membunuh keluarga dan orang-orang yang berhubungan darah sama Pak Badri saja, dia harus pakai tumbal dan bantuan dari sesembahannya. Artinya mereka belum tentu sehebat ancamannya, apalagi ini desa Kandimaya, ucap Cahyo. Aku mengangguk membenarkan ucapan Cahyo. Memang masuk akal kalau dia bisa menghabisi warga desa. Dia tidak butuh kepala Nasti lagi sebagai tumbal menghabisi warga desa Pak Badri juga. Wajah Pak Badri mulai terlihat tenang. Namun entah mengapa aku masih melihat rasa penasaran di wajah Pak Badri.
Jadi ternyata benar ya. Benar apa, Pak? Benar kalau desa Kadimaya adalah desa keramat. Mendengar perkataan itu kami dan beberapa warga desa sedikit tertawa. Entah dari mana isu itu beredar. Pada kenyataannya desa ini hanyalah desa biasa seperti desa-desa lainnya. Hanya saja mungkin desa ini merupakan tempat favorit untuk makhluk yang tak kasat mata. Kabar akan adanya ancaman dari Ndoro Sasmo menyebar ke seluruh warga. Dalam waktu singkat, keresahan warga semakin terlihat dan mempertanyakan apa yang harus mereka lakukan. Perintah Pak Kades agar warga berjaga dan waspada tidak membuat mereka menjadi tenang begitu saja. Sampai di tengah kebingungan itu, seseorang yang cukup sepuh muncul dan berbicara dengan santainya. Wes, daripada bingung, wayangan baik. Ucapan itu terlontar dari mulut seorang dalang sepuh yang sudah lama sekali tidak memainkan keahliannya di tempat umum. Seorang dalang yang konon permainannya dikagumi oleh seluruh warga, mulai dari yang kasat mata hingga tak kasat mata. Dia adalah Ki Darubaya. Yang benar, Ki? Tanyaku. Walah danan, ya bener to masa aku ngapusi. Aku tahu maksud Ki Darubaya adalah mengalihkan keresahan warga desa melalui pertunjukan wayangnya. Apalagi desa Kadimaya masih percaya bahwa pagelaran wayang dan dakwah yang disampaikan mampu menjauhkan desa dari malapetaka. Sontak saja berita ini menjadi ramai dan menyebar begitu cepat. Dalam waktu singkat berita akan adanya pertunjukan dadakan dari Ki Darubaya menutupi berita mengenai serangan malam ini. Hebat Ki Darubaya, memang hebat. Gumamku. Pak Lik hanya menggeleng melihat tingkah spontan dari dalang yang sudah sangat berumur itu. Berarti saat Ki Darubaya sudah bisa mengumumkan warga desa, saat itulah tugas kita dimulai, ucap Pak Lik. Aku dan Cahyo saling bertatapan mengkonfirmasi perintah Pak Lik. Naya pun menggenggam tanganku mendoakan agar kami bisa menghadapi semua ini. Lama sekali aku tidak melihat pemandangan seperti ini. Warga desa berbondong-bondong mendirikan sebuah panggung sederhana dan mempersiapkan keperluan yang dibutuhkan Ki Darubaya. Tanpa ada perintah, ibu-ibu desa berinisiatif mempersiapkan kudapan yang menemani warga menikmati pertunjukan Ki Darubaya. Ternyata Naya suaranya begitu indah bersanding dengan merahnya langit senja yang berpamitan menutup hari. Itulah hebatnya Naya, ia bisa merubah kekhawatiran menjadi sebuah doa. Kidung yang ia tembangkan adalah kidung yang selalu bisa menenangkanku dari perasaan khawatir akan datangnya bahaya. Rumekso ing wengi. Terima kasih ya Naya. Terima kasih. Kenapa, Mas? Enggak apa-apa. Balasku sembari tersenyum dan mencium keningnya untuk berpamitan. Tanpa kuduga Naya menggunakan kesempatan itu untuk memelukku. Aku pun menghabiskan terbenamnya mentari dalam pelukan Naya. Sementara kami pergi, Naya dan ibu ikut dalam pagelaran Ki Darubaya. Aku, Pak Lik dan Cahyo akan menemani Pak Badri di rumah Pak Kades dan menyaksikan pertunjukan itu dari kejauhan. Mas, apa benar ini tidak apa-apa? Maksudnya gimana? Desa ini mau diserang oleh rombongan setan, tapi kalian malah dengan santainya bikin pementasan wayang, ucap Pak Badri. Cahyo sedikit tertawa mendengar pertanyaan Pak Badri. Sudah, Pak Badri tenang saja, nanti juga tahu sendiri. Sementara itu Pak Lik memberikan segelas air putih yang telah dibacakan doa oleh Pak Lik. Menurutnya air itu sudah didoakan dan semoga bisa menghilangkan kecemasan dan ketakutan yang dirasakan Pak Badri yang ia dapat dari Ndoro Sasmo. Pak Badri,
jaga dan terus doakan Nasti ya. Saya pastikan tidak ada doa yang sia-sia. Pak Badri mengangguk dan terus memeluk bungkusan kain yang selalu ia bawa. Bungkusan itu semakin tebal dengan maksud agar bau dari jasad anaknya tidak terlalu menyebar. Suasana rumah ini semakin hening. Hanya terdengar sayup-sayup suara persiapan dari lapangan desa. Setiap dari kami terus mengumandangkan bacaan doa untuk mempersiapkan diri kami dan memohon perlindungan dari Yang Maha Pencipta. Tiba-tiba sebuah benda jatuh di atap rumah Pak Kades. Suaranya begitu keras dan tidak wajar. Mereka datang. Peringat Pak Le. Perlahan benda itu menggelinding dan jatuh. Terlihat dari kaca jendela benda yang terbungkus kain putih terjatuh ke tanah. Benda itu menggeliat dan berdiri menunjukkan wajah rusaknya melalui jendela. Pocong itu lagi, kerutu Cahyo. Sayangnya makhluk itu tidak datang sendirian. Tidak perlu membuka mata batin untuk merasakan kengerian ini. Siapapun pasti akan segera sadar bahwa rumah ini sudah dikepung. Pak Lik pun membuka pintu rumah. Ia mendapati di halaman rumah Pak Kades sudah berdiri belasan pocong yang hanya menatap ke satu arah. Mereka semua menatap ke arah bungkusan kain yang dibawa oleh Pak Badri dengan tatapan penuh amarah. Pak Lik mengangkat kedua tangannya sedikit di bawah hadapan wajahnya dan membaca sebuah surat bacaan yang cukup panjang. Aku tahu bahwa ia bermaksud menenangkan sosok-sosok pocong yang menggentayangi rumah ini. Sayangnya semua doa-doa itu tidak terpengaruh pada mereka. Percuma Pak Lek, mereka bukan jasad biasa ataupun tumbal. Pocong-pocong itu adalah jasad orang-orang bodoh yang menjual jiwanya pada makhluk itu, ucap Cahyo. Pak Le hanya menghela nafas dan menggeleng. Ia cukup kecewa saat tidak mampu menyelamatkan sosok-sosok itu. Ya sudah, sebaiknya kita ikut menonton wayang saja. Sebentar lagi dimulai, ucap Pak Le. Tapi di luar pocong-pocong itu masih ada di luar. Pak Badri ketakutan dengan sosok yang mengelilingi rumah itu. Tapi tepat saat Pak Le berbalik ke dalam rumah, terdengar suara teriakan lirih dari luar. Panas, panas, sakit, tolong, tolong. Pak Badri menyadari ada cahaya menyala dari halaman rumah Pak Badri. Ia mengintip keluar dan mendapati semua pocong-pocong itu tengah terbakar oleh api. Kakak kalian ini sebenarnya siapa? Tanya Pak Badri yang akhirnya menyadari kemampuan yang kami miliki. Kami hanya manusia biasa, sama seperti Pak Badri. Hanya saja kami dititipkan kelebihan yang mungkin bisa berguna untuk menolong Pak Badri, balasku. Mendengar jawabanku, wajah Pak Badri yang tegang sedari kemarin mulai berubah. Wajahnya mulai tenang seolah menemukan apa yang ia cari. Ia pun menarik nafasnya dalam-dalam dan membuangnya dengan lega. Ternyata benar, saya yakin Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Walau takdir memutuskan Nasi untuk meninggalkan kami, Ia pasti memiliki rencana yang lebih besar untuk kami, balas Pak Badri menahan harunya. Cahyo menepuk pundak Pak Badri untuk menguatkannya. Setelahnya kami pun pergi meninggalkan rumah Pak Kades dengan pocong-pocong yang telah terbakar habis oleh ajian yang digunakan oleh Pak Le. Suara gamelan dan tembang Jawa sudah terdengar. Aku yakin suara merdu yang terdengar dari panggung adalah suara ibu. Naya menyambut kami saat sampai di lapangan. Naya, titip Pak Badri ya. Iya mas, hati-hati. Jangan memaksakan diri. Aku mengangguk sembari menitipkan Pak Badri pada Naya. Miss, hiti-hiti nyinyir Cahyo dengan memiringkan bibirnya. Cuma dandan doang nih yang disuruh hati-hati. Biar aku sama Pak Li yang mempertaruhkan jiwa dan raga gitu loh. Aku pun melirik ke arah Cahyo merespon ucapannya. Bibirmu itu loh, udah mirip kayak ceret mendidih.
Belum puas aku membalas ledekan Cahyo, tiba-tiba terdengar suara dari arah luar desa. Suara gong gamelan memecah perbincangan kami. Naya pun segera berpamitan membawa Pak Badri bergabung dengan rombongan penonton. Semua warga sudah mengetahui tentang Pak Badri dan bungkusan yang ia bawa. Mereka pun memberikan tempat untuknya sekaligus memberi posisi yang strategis bila terjadi sesuatu. Suara lonceng kereta kencana terdengar mendekat bersama suara gamelan yang mengiringi iring-iringan itu. Kami bertiga menyambut mereka dan mendapati seorang pria gemulai tengah menari membuka jalan untuk rombongan itu. Kali ini kereta kencana itu tidak kosong. Ada sepasang pengantin di atas kereta itu. Mereka adalah sosok yang dipanggil dengan nama Ndoro Sasmo dan sosok pengantin perempuan tanpa kepala yang kini kami tahu bahwa itu adalah Nasti atau Sasti, putri dari Pak Badri. Aku sama sekali tidak berharap ada warga desa yang melihat pemandangan ini. Bagaimana tidak? Siapa tidak bergidik ngeri melihat rombongan pengantin dengan mempelai tanpa kepala yang diantar oleh iring-iringan pocong dan pemain kerawitan dengan wajah yang berlumuran darah. Ono kita rumaksa Dari panggung desa terdengar suara ibu menembangkan lantunan nada rumekso ing wengi seperti yang dinyanyikan oleh Naya tadi. Kanjeng Nyai Rasmono, sesembahanmu sudah lenyap. Sudahi saja niatmu. Aku mencoba membuka pembicaraan. Pintu kereta kencana itu terbuka dan Ndoro Sasmo keluar sembari menggandeng tubuh Nasti atau Sasti yang tanpa kepala. Itu hal baik. Artinya aku bisa mewariskan ilmu pelet yang lebih tinggi. Aku bisa mewarisi ilmu yang dimiliki Kanjeng Nyai Rasmono dengan semua pengorbanan ini, ucapnya. Melihat mereka tidak ada niat untuk mundur, maka tidak ada jalan lain. Kali ini kami harus bertarung melawan semua iring-iringan makhluk ini. Menghalangi jalan yang kubuka hukumannya adalah mati. Sang setan berwujud pria gemulai yang tengah menari itu tiba-tiba sudah ada di belakangku. Belum sempat aku menoleh, tiba-tiba sepasang tangan pucat sudah mencekik leherku dari belakang. Cengkramannya begitu erat seolah ada sesuatu yang membuatku tak mampu melepaskannya. Cahyo dengan cepat menendang setan itu hingga menjatuh dari tubuhku. "Setan banci ini biar urusanku," ucap Cahyo. Sementara itu Pak Li sudah membacakan sebuah mantra untuk membakar pocong-pocong yang entah mengapa terasa semakin banyak. Sayangnya tidak seperti sebelumnya. Ajian Pak Li hanya bisa membakar sebagian dari mereka. Aku tidak mau membuang waktu dan segera menarik keris dari dalam sukmaku dan bersiap menyerang Ndoro Sasmo. Ndoro Sasmo mengadu seranganku dengan keris miliknya. Sepertinya ia juga memiliki pusaka keris walau wujudnya sudah seperti berkarat. Beberapa kali keris kami beradu, namun aku cukup kesulitan ketika ia seringkali bertukar posisi dengan tubuh Nasti atau Sasti. Seranganku acap kali tertahan dengan gerakan serangan mereka. Sementara itu Cahyo dengan mudah mengimbangi setan penari itu dan membuatnya terpojok. Entah sudah berapa kali darah bermuncaratan dari tubuh penari itu. Walau aku tahu penari itu tidak akan bisa diselesaikan secepat itu. Makhluk itu terlihat begitu marah hingga akhirnya mengeluarkan perintah. "Tak perlu menungguku, kalian semua habisi semua manusia di desa itu," teriaknya. Mendengar perintah itu seluruh pocong yang mengiringi Ndoro Sasmo segera melayang dan menyerbu desa Kandimaya. "Sial, aku lengah," kerutu Cahyo. Pak Lik berusaha menahan mereka dengan geni Baruloko yang telah menyala. Sayangnya tidak semua dari pocong itu dapat tertahan. Aku dan Cahyo segera meninggalkan gerbang desa dan mengejar pocong-pocong yang bergerak mendekat ke desa Kandimaya. Tanpa sengaja Pak Badri menoleh ke arah kami dan menemukan ratusan pocong menyerbu pementasan wayang itu. Ia pun gemetar dan wajahnya menjadi pucat.
Pasukan pocong, itu pasukan pocong, ucapnya memberitahu warga di sekitarnya. Bukannya panik, warga di sekitarnya justru memintanya untuk duduk. Gak usah panik Pak, bukan cuma pocong. Sejak tadi juga sudah banyak lelembut yang nonton pertunjukan Ki Darubaya, ucap salah satu warga desa. Pak Badri menatap ke seluruh penjuru desa dan benar saja, samar-samar ia melihat sosok-sosok yang tidak wajar hampir di seluruh penjuru desa. Ular sebesar rumah melilit di salah satu pohon. Raksasa mengintip dari atap rumah. Sosok peri berwajah rusak yang berterbangan di atas mereka, hingga prajurit-prajurit berpakaian kerajaan yang samar-samar berada di tengah-tengah mereka. Belum sempat pocong itu mendekati warga desa, sesosok makhluk hitam besar berhiaskan pusaka di tubuhnya tiba-tiba muncul dan melahap pocong-pocong itu satu persatu. Ular-ular yang sedari tadi melilit di pohon juga akhirnya meninggalkan tempatnya dan melumat pocong-pocong yang mendekat. Siapa yang berani mengganggu pertunjukan Ki Darubaya dan Nyai Kirana? Suara itu tiba-tiba terdengar di antara kami. Warga desa pun ikut mendengar suara itu dan mencarinya ke seluruh penjuru desa. Tapi sepertinya mereka sudah tidak kaget dengan kejadian ini. Bu, itu suara apa Bu? Seorang anak kecil mulai merasa takut saat mendengar suara itu. Oh, gak usah takut. Itu juga penonton Ki Darubaya, sama seperti kita, balas bapaknya sembari merangkul anaknya. Anak itu pun mencoba mengerti ucapan bapaknya, walau aku tahu dalam hatinya anak itu masih penasaran. Nan, itu Nan. Cahyo menunjuk ke salah satu sisi atap rumah. Ada sosok menawan yang sedang menonton dari atap rumah itu sembari duduk dengan anggun. Nyi Sendang Rangu? Tanyaku bingung. Ia menoleh ke arah kami sejenak dan segera memalingkan kembali pandangannya ke arah panggung. Aku di sini untuk menonton, bukan untuk direpotkan oleh kalian, bisiknya dengan suara yang hanya dapat didengarkan oleh kami. Dasar Nyi Sendang pelit, gerutu Cahyo. Belum sempat kami kembali mengejar pasukan pocong itu, tiba-tiba sejumlah air jatuh di tubuh kami begitu saja. Sontak seluruh tubuh dan baju kami basah dan kami tahu dengan jelas ini ulah siapa. Aku menoleh ke arah Nyi Sendang Rangu yang masih duduk dengan menawan, namun membuang muka dari kami. Kamu si Jul, ngomong gak dipikir. Ucapku menyalahkan ucapan Cahyo yang membuat Nyi Sendang Rangu tersinggung barusan. Tapi saat kami hendak kembali mengejar pasukan pocong itu, tiba-tiba kami terhenti. Pocong-pocong telah terbakar api hitam yang berasal dari sosok makhluk berwujud manusia berkulit hitam dengan tubuh yang berhiaskan perhiasan kerajaan. Ia melayang-layang di atas kami memberi pembelajaran kepada semua makhluk yang mencoba mengganggu jalannya pertunjukan. Tidak, kami bukan lawanmu. Mengapa kau menghabisi pengikut kami? Ucap sang setan penari gemulai itu. Bukannya menjawab, penari itu tiba-tiba melayang dengan tubuh yang kesakitan. Jangan, ampun, ucap penari itu. Jangan kira kau pantas berbicara denganku, ucap sosok hitam itu. Dalam hitungan detik mata penari itu melotot hingga bola matanya keluar. Tubuhnya pecah dan memuncratkan darah ke jalan desa. Gila, makhluk apa itu? Tanyaku. Enggak Nan, jangan suruh aku buat ngomong sama dia, balas Cahyo yang juga bergidik ngeri melihat kejadian itu. Aku pun melihat sekitar dan mendapati seluruh warga desa masih menyaksikan pertunjukan wayang dengan tenang. Rama Hanomani metu. Sesosok makhluk berwujud wanita cantik berkebaya putih dan berselendang hijau melayang menjemput makhluk hitam itu. Mendengar suara sosok wanita itu, raut wajah sosok hitam itu berubah sumringah dan kembali terfokus pada atraksi Ki Darubaya. Aku pun juga ikut terpaku sejenak pada adegan yang dimainkan oleh Ki Darubaya. Cahyo, itu adegan Anoman yang melakukan Triwikrama. Ucapku yang teringat tentang kejadian saat Cahyo menggunakan ajian itu pada Wanasuha. Memang semengerikan itu, tidak dilebih-lebihkan, balas Cahyo yang tubuhnya gemetar mengingat tragedi itu.
sebuah atraksi yang luar biasa dari Ki Darubaya. Ia bisa menceritakan dengan sangat luar biasa saat Anoman mengamuk di kerajaan Alengka. Kalau kalian tidak cepat-cepat menyelesaikan setan itu, kalian akan ketinggalan pertunjukan Ki Darubaya. Ucap Nyi Sendang Rango yang seolah memerintahkan kami. Ya Nyi Sendang Bawel, balasku yang kali ini sedikit sengit dengan kelakuannya. Sekali lagi guyuran air jatuh ke tubuh kami, namun aku berhasil menghindar dengan cepat. Gak kena, teriakku yang segera berlari meninggalkan tempat itu. Tapi tidak dengan Cahyo. Ia kembali basah kuyup dan meratapi sarungnya yang ia yakin tidak akan kering dalam waktu semalam. Asem kuenan, gak ngomong-ngomong, teriak Cahyo. Aku pun sedikit tertawa dan segera berlari ke depan. Kami pun mendapati Pak Le masih bergulat beradu keris dengan Doro Sasmo. Hanya saja kali ini tubuh Nasti tidak berkutik saat api geni Parulaka menyala di sekeliling Pak Le. Pak Le, murnikan saja tubuh Nasti. Setan itu bisa kami yang urus, ucapku. Pak Le pun menanggapi teriakan kami dan segera mendekati tubuh Nasti atau Sasti. Sombong sekali kalian, ucap Doro Sasmo. Walau membalas perkataanku, aku melihat dengan jelas bahwa Doro Sasmo mulai merasa cemas. Ia pun memanggil kuda dari kereta kencananya dan menaikinya. Dengan cepat ia menerjang ke arahku. Saatnya kalian mati. Aku melihat ada yang berbeda dari tubuh Doro Sasmo. Tubuhnya mengeluarkan asap yang berbau busuk. Aku yakin asap itu akan menjadi masalah yang cukup rumit. Benar saja, saat aku mengadu keris dengannya, perlahan tubuhku mulai kaku. Begitu juga dengan Cahyo. Serangannya melemah dan terpental saat mencoba menyerang Doro Sasmo dari atas kudanya. Benar-benar bau busuk, keluh Cahyo. Doro Sasmo tersenyum saat mengetahui ilmunya mampu membuat kami kerepotan. Ia kembali menyerang kami. Namun kali ini aku memilih berpencar dengan Cahyo. Entah mengapa Doro Sasmo lebih memilih untuk mengejarku. Aku menghindari serangannya sekuat tenaga. Beberapa kali aku mengunuskan kerisku pada kuda jadi-jadian yang ia tunggangi. Namun luka pada kuda itu segera menutup. Sebaliknya tanpa sadar tiba-tiba aku terjatuh dan kulitku menghitam. Asap dari dalam tubuhku memingkat wanita dan membunuh pria manapun. Kau sudah salah memilih lawan, ucap Doro Sasmo. Aku lengah. Serangan Doro Sasmo berhasil melukaiku. Ia pun menggunakan kesempatan itu untuk menyerangku lagi. Wanasura, sekali lagi Cahyo menyerang Doro Sasmo dengan kekuatan Wanasura. Kali Doro Sasmo terpental. Namun Cahyo juga bernasib sama denganku. Tubuhnya terluka dengan asap yang muncul dari tubuh Doro Sasmo. Melihat kami berdua mulai kewalahan, Doro Sasmo berniat menyerang kami kembali. Tapi tiba-tiba mendadak ia terhenti. Ia menyadari sesuatu di arah Pak Le berada saat itu. Brengsek, apa yang kau lakukan pada pengantinku? Teriak Doro Sasmo pada Pak Le. Rupanya Pak Le berhasil membersihkan ilmu pelet di tubuh Nasti atau Sasti dan membuat jasadnya terbebas dari pengaruh Doro Sasmo. Dia sudah bukan lagi milikmu. Dia bisa beristirahat dengan tenang dan menikmati amal dan perbuatan semasa hidupnya. Tidak seperti dirimu yang akan terbakar dengan api yang kekal, ucap Pak Le. Manusia sialan, kurang ajar. Dalam sekejap Doro Sasmo melayang mendekat ke arah Pak Le untuk menyerangnya dan dengan cara yang sama saat mengalahkan kami. Pak Le pun sudah bersiap dengan keris sukma geni di tangan. Jelas saja kami tidak membiarkannya. Sebelum Doro Sasmo mencapai Pak Le tanpa ia sadari, keris roko sukmaku sudah menancap di punggungnya. Tak lama kepalan tangan Cahyo yang sudah diselimuti kekuatan Wanasura sudah mendarat di wajahnya. Jangan berani-berani cari masalah dengan Pak Le, ucap kami. Kami bertiga pun terjatuh. Doro Sasmo tak berkutik dan asap dari tubuhnya menghilang. Mulutnya mengeluarkan cairan hitam dengan tubuh yang terus mengejang. Sial, tidak, aku tidak mau mati.
Ucapnya menolak keadaan itu. Namun terlambat. Kerisku sudah menusuk jantungnya. Serangan Cahyo sudah mematahkan lehernya. Ia hanya bisa mengumpat dan menerima hukuman dari Yang Maha Pencipta setelah kematiannya. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan siksaan apa yang akan ia terima setelah kematiannya. Doro Sasmo pun mati dengan mata yang terbelalak. Jasadnya berubah menjadi kurus kering seperti kakek-kakek yang sudah hidup ratusan tahun. Api dari keris Sukmageni menetes di tubuh kami dan memulihkan keadaan kami. Kami pun bangkit dan menatap tubuh Doro Sasmo yang mati dengan mengenaskan. Sudah berapa nyawa ia tumbalkan untuk mendapatkan hidup selama ini? Tanya Cahyo. Tak terhitung. Seseorang yang sudah bersekutu dengan setan akan takut dengan kematian. Tidak ada tempat lain selain siksaan kekal yang akan mereka dapati di akhirat nanti. Makanya ia akan mencari cara untuk terus hidup apapun bayarannya. Padahal mereka tetap tidak akan bisa menghindari panasnya api neraka selain dengan pertobatan ya. Pak Lik pun membakar tubuh Doro Sasmo. Sementara kami membawa jasad Nasti atau Sasti ke teras rumah Pak Kades dan mengamankannya. Setelahnya kami berniat memberitahu Pak Badri bahwa jasad Nasti atau Sasti sudah dapat dikuburkan dengan layak bersama dengan kepala yang masih terus dibawa olehnya. Namun tujuan kami berubah. Saat sampai di panggung kami kembali terkesima dengan penampilan Ki Darubaya. Belum lagi suara tembang yang dilantunkan ibu berhasil menghipnotis seluruh warga yang menonton. Ini bajunya diganti dulu. Tiba-tiba Naya datang membawakanku baju kering. Cahyo pun segera menoleh ke arah kami dengan mata isengnya. Tenang, baju Mas Cahyo juga Naya bawain. Ucap Naya sebelum Cahyo sempat berbicara. Asem, aku gak jadi ngeledek kalau begini. Makanya lain kali kalian jangan iseng ngeledek Nyi Sendang Rangu. Dia itu penonton setia Ki Daruboyo dan Nyai Kirana. Ucap Nayan ternyata melihat kejadian memalukan tadi. Sementara itu di sebelah kami Pak Lik dengan senang menikmati pisang rebus dan kopi panas yang sudah dibawakan oleh Naya. Hati-hati Naya, kamu harus siap mental kalau mau deket sama bocah-bocah bandel ini. Biar pendiam, begitu Danan juga rakus. Ledek Pak Lik. Aku menyinggol tubuh Pak Lik memintanya untuk menjaga harga diriku di depan Naya. Jangan gitu Pak Lik, jangan di depan Naya, ucapku. Sama satu lagi, Danan juga banyak fansnya di kantor. Tambah Pak Lik yang masih belum puas meledekku. Kali ini Naya termakan ucapan Pak Lik. Matanya berubah curiga dan memiringkan mulutnya. Bohong, gak banyak, paling ada-ada Naya. Ucapku membela diri. Gak banyak, berarti beneran ada? Gak ada, bukan fans kok. Mana bisa aku punya fan. Aku berusaha agar jawabanku tidak memperkeruh keadaan. Terus yang makan bareng di kantin kantor kemarin siapa? Ledek Cahyo dari jauh yang sukses memperkeruh keadaan. Aku menoleh padanya sembari mengancamnya dengan kepalan tanganku. Sebaliknya, Pak Lik dan Cahyo malah menertawakanku sembari mengemil kacang rebus di hadapan mereka. Asem kalian. Pada akhirnya aku pun menghabiskan menonton pertunjukan Ki Darubaya sembari merayu Naya. Walau sebenarnya aku juga tahu Naya tidak benar-benar marah padaku. Ia hanya memanfaatkan situasi itu untuk ikut menggodaku. Pak Badri yakin mau menguburkan Nasti di sini? Tanyaku yang memastikan permintaan Pak Badri untuk menguburkan jasad anaknya di desa ini. Ya Mas, jika diizinkan. Saya tidak tahu apakah masih ada yang mengincar jasad Nasti atau Sasti lagi. Saya rasa desa ini tempat yang paling aman dan nyaman untuk peristirahatan terakhir dia. Mendengar jawaban itu kami dan warga pun menyelesaikan pemakaman Nasti atau Sasti dengan layak. Pak Badri mengatakan bahwa ia akan mengajak istrinya untuk mampir ke desa ini untuk mengunjungi makam anaknya sekaligus mengagumi keindahan karya-karya pertunjukan kecil di desa Kandimaya. Aku tidak menyangka ada desa seperti ini, ucap Pak Badri kagum.
Semua desa sama, Pak. Hanya saja desa kami mengerti cara menonjolkan potensi desa. Balas Pak Kades, Pak Badri menggeleng. Tidak hanya itu, ada hal lain yang membuat desa ini begitu istimewa. Semua itu adalah keberadaan warga desa yang bersedia membantu siapa saja, bahkan orang asing dan mencurigakan seperti saya. Aku tersenyum mendengarnya. Terlebih aku jadi teringat bagaimana desa Kandimaya saat aku masih kecil dulu. Mungkin bila Pak Badri mendengar kejadian saat Pak Lek dan Bapak menyelamatkan desa ini dari serangan Buto Lireng hingga Ki Jaruk, ia akan lebih terkesima. Pak Badri pun akhirnya berpamitan. Kami menghantarnya sampai jalan utama di luar desa. Sebenarnya aku penasaran, memangnya Ndoro Sasmo mengincar garis keturunan Pak Badri kenapa? Apa karena kebetulan desa di sana dihuni oleh orang-orang yang masih berhubungan darah dengan Pak Badri dan Nasti? Tanya Cahyo. Aku juga sempat memikirkan hal itu. Namun aku berpikir bahwa Ndoro Sasmo bisa menubalkan siapa saja. Hanya saja Pak Badri lah yang tertimbal sial harus berurusan dengan Ndoro Sasmo. Entah Mas, mungkin saja memang saya yang bernasib buruk. Atau mungkin bila bukan saya yang terkena musibah ini, orang itu tidak akan menemukan desa Kandimaya. Itu artinya Ndoro Sasmo bisa mendapatkan tujuannya. Balas Pak Badri. Aku mengangguk setuju. Tuhan selalu punya rencana di balik musibah yang dihadapi setiap umatnya. Kalau boleh tahu memangnya nama terah keturunan Pak Badri itu apa? Maaf saya lupa memperkenalkan diri saya dengan benar. Kalau di desa saya warga mengenal saya dengan nama Raden Mas Badri Kapaku Jagar. Tapi tolong panggil saya Pak Badri saja. Aku tidak menyangka bahwa Pak Badri juga memiliki gelar keraton. Memang ia bercerita bahwa ia salah seorang juragan di desanya. Tapi aku tidak menyangka akan hal itu. Mungkin ia hanya ingin dikenal sebagai pria biasa yang membutuhkan pertolongan. Paku Jagar? Cahyo mengumam sembari menoleh ke arahku. Benar saja, aku pernah mendengar nama itu dari Kiluang. Aku pun menatap Pak Badri kembali dan tidak melihat hal buruk darinya seperti kisah mengenai kerajaan Paku Jagar yang diceritakan oleh Kiluang. Entahlah, mungkin pertemuanku dengan Pak Badri merupakan salah satu rencana Tuhan akan apapun yang akan kami hadapi setelah ini. Kami pun berpisah dengan beliau. Mungkin suatu saat kami akan mampir ke desanya dan berkenalan dengan istrinya. Seorang ibu hebat yang bisa mendidik anak berbakti seperti Nasti atau Sasti. Bukit Batu Desa Kandimaya, sebuah tempat yang sangat istimewa untukku. Tak bosan-bosannya aku menikmati berbatasan hari menyaksikan langit yang memerah dan berubah hingga menghitam. Gelap yang muncul perlahan seketika menjadi menawan ketika satu persatu lampu di rumah-rumah desa menyala, menyaingi indahnya bintang di langit. Di antara udara dingin ini samar-samar aku mencium aroma kopi yang sangat menyengat. Dari belakangku terlihat Naya menghampiriku dengan membawakan segelas kopi hangat. Kok bisa bikin kopi di sini? Tanyaku bingung. Piye Thomas Danan? Sekarang sudah ada teknologi yang namanya termos. Aku menyeruput kopiku sementara Naya juga asik duduk di sebelahku dengan teh hangat yang juga ia buat untuk dirinya. Kamu sering kesini? Lumayan, kalau bukan ibu yang ngajak ya gantian aku yang ngajak. Tapi sekarang jadi makin banyak warga desa dan pendatang yang naik ke sini. Mereka ngapain? Ada yang menikmati pemandangan, ada yang pacaran juga. Kayak kita? Nek ora gelem ya wis. Aku mencoba membalas Naya. Ya udah, sini kopinya nggak jadi. Jangan-jangan, ampun. Seperti biasa ledekanku selalu berakhir dengan cubitan Naya di sekujur tubuhku dan sulit untuk dihentikan. Tapi tetap saja setiap bersama Naya aku selalu merasa beruntung. Walau aku sering berada di keadaan di antara hidup dan mati, aku selalu tahu ada Naya dan orang-orang yang menyayangiku menungguku di desa yang istimewa ini.
Terdengar suara tawa berat dari belakang kami berdua. Aku mengenal suara tawa itu. Oh iya, dia juga tinggal di sini ya? Buto Kendil? Iya. Aku mengangguk. Naya pun berdiri dan mengajak ke tempat di mana ia pernah menggali kendi berisi pusaka milik ayah. Ia bercerita bahwa ia mengetahui tempat itu dari mimpinya. Tak jauh dari tempat itu samar-samar terlihat sosok Buto Kendil yang masih asik dengan kendi kesayangannya. Tapi hal aneh terjadi. Tiba-tiba keris Rogo Sukmo muncul dari sukmaku. Aku segera menangkapnya dan mencari tahu apa maksud semua ini. Kenapa, Mas? Kok keris Raga Sukma tiba-tiba muncul? Gak tahu, Nek. Balasku singkat. Namun sekali lagi Buto Kendil tertawa dan wajahnya menoleh menunjukkan sebuah tempat di dekatnya di mana cahaya rembulan jatuh dengan terang di sela-sela pepohonan. Aku membawa keris Rogo Sukmo ke jatuh sinaran itu dan aku menemukan apa maksud dari semua ini. Ketiga permata di keris Rogo Sukmo memantulkan ketiga warna cahaya yang berbeda. Ketiga warna cahaya itu masing-masing menunjukkan bayangan tiga orang pendekar. Aku tidak bisa menebak siapa mereka. Yang aku tahu, entah mengapa aku merasa cukup dekat dengan sosok misterius yang dipantulkan oleh ketiga cahaya itu. Sayangnya pantulan cahaya itu tidak berlangsung lama. Pantulan cahaya itu menghilang tepat saat matahari menutupi sinar rembulan. Entah apa maksud dari semua ini. Aku mencoba berpikir keras, namun tetap saja sulit untuk menemukan jawaban semua itu. Sepertinya ini adalah petunjuk bahwa keris Raga Sukma masih memiliki misteri yang lebih besar. Aku mengangguk setuju dengan ucapan Naya. Aku pun memutuskan untuk kembali menyimpan keris Rogo Sukmaku dan menghabiskan waktu bersama dengan Buto Kendil yang sudah menolong kami di Alas Wetan beberapa waktu lalu. Aku menceritakan padanya tentang sosok raksasa pemberani yang dulu selalu setia menjaga Bukit Batu ini. Tentang seorang raksasa pengagum pertunjukan wayang desa Kandimaya yang memilih meninggalkan sifat jahatnya dan melindungi desa Kandimaya. Buto Kendil tertawa. Tawanya ini benar-benar memiliki ciri khas yang sulit dilupakan. Yang pasti aku mengetahui bahwa ia sangat bersemangat mendengar kisah itu. Tak lupa aku juga menceritakan betapa perkasanya raksasa penunggu Bukit Batu itu saat mengalahkan setan dari kerajaan Demit Setro Gondomayit Sang Bathara Naga. Bahkan Sang Bathara Naga sudah menggunakan pusaka pedang Kurusetra dan seluruh kekuatannya. Raksasa perkasa itu masih mampu menandinginya. Dari raut wajahnya sepertinya setelah ini Buto Kendil akan terus menagih cerita tentang raksasa itu setiap aku mampir ke tempat ini. Aku pun tidak keberatan. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan kisah seorang raksasa yang sayang dengan manusia. Bahkan ia rela mengorbankan hidupnya walau dengan menghadapi kutukan yang membelenggunya selama ini. Aku memperkenalkan pada Buto Kendil, seorang raksasa teman kami yang kerap kami panggil dengan nama Buto Lireng. Itulah cerita mengenai manten mayit yang ditulis oleh Diuseta. Ki Banuas Moro mohon maaf kalau ada salah kurangnya. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.